Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Statistik, jumpa lagi bersama saya Didi Lesmana. Pada kesempatan ini, saya akan membahas terkait record into different variable dengan menggunakan SPSS. Ini merupakan kelanjutan daripada video pembelajaran sebelumnya terkait record into same variable. Kedua metode ini digunakan untuk mentransformasi data atau mengubah data menjadi kategori tertentu. Metode ini banyak diterapkan pada penelitian eksperimen, khususnya di bidang pendidikan. Misalnya saja, ketika kita melakukan observasi terhadap siswa dalam penerapan metode pembelajaran. Misalnya menggunakan metode Jigsaw. Metode Jigsaw ini termasuk CBL atau Cooperative Based Learning. Seperti itu. Jika kalian suka dengan video pembelajaran ini, silakan klik like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video dan informasi terupdate lainnya. Dan bagi rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, mohon dukungannya agar channel ini terus berkembang dan bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Saya memiliki satu set data berbentuk Excel. Di sini terdiri daripada nomor, gender, student name, pretest, dan posttest. Dalam konteks penelitian eksperimen, ini dinamakan one group, di mana terdapat satu perlakuan dengan menggunakan metode Jigsaw, atau bagaimana penerapan metode Jigsaw pada siswa kelas 11A. Pretest sebelum diadakan atau diberlakukan metode pembelajaran tersebut. Sementara posttest ini merupakan hasil evaluasi daripada metode pembelajaran yang telah kita terapkan, seperti itu. Oke, datanya kita blok, kita input ke SPSS. Klik kanan, copy, kita pindahkan ke data view. Ada dua ya, data view dan variable view. Data view untuk kumpulan observasinya, variable view untuk pendefinisian daripada input di data view. Oke, kita tulis dulu ID, gender, student name, pretest, dan posttest. Kemudian kita lihat hasilnya di data view. Nah, terlebih dahulu kita rapikan. Oke. Nah, di sini untuk melakukan record itu kita klik menu transform. Sebelumnya kita telah belajar terkait record into same variable. Kali ini kita akan mengklik record into different variable. Terdapat input variable dan output variable. Kita masukkan posttest menjadi numerik variable. Kemudian di sini kita tuliskan saja hasil evaluasi.
Di labelnya kita tuliskan saja metode Jigsaw seperti itu. Kita cek, ada illegal karakter ya, karena di dalam penamaan kita tidak boleh menggunakan spasi. Oleh sebab itu, kita bisa menggunakan underscore seperti ini. Klik all and new value. Di dalam SPSS ada 3 opsi dasar untuk pengkodean ulang variabel. Yang pertama itu adalah record into same variable. Yang kedua itu adalah record into different variable. Yang ketiga adalah do if syntax. Jadi kita menggunakan syntax seperti ini. Nah, kita klik all and new value. Di sini terdapat value, sistem yang hilang atau sistem missing, system or user missing, rank lowest to value, rank value to highest, all other value. Di sini kita membuat kategorisasi atau kriteria tertentu. Di sini sudah saya buat penilaian terhadap kriteria tertentu terhadap hasil belajar dengan menggunakan metode Jigsaw. 80-100 itu adalah excellent. Kita klik di rank, masukkan 80 hingga 100. Kemudian di sini kita input 1. Dia tidak boleh A ya, nggak mau dia. Oke, kita tulis 1. Atau kita bisa menggunakan output variable string. Jadi hasil variable outputnya itu adalah string seperti itu. Checklist seperti ini. Kita tuliskan 1 add. Nah, seperti ini ya. Kemudian di sini kita tuliskan 70 dan 79 dengan nilainya adalah 2. Add, kemudian kita tuliskan lagi 60 dan 69. Di sini kita tuliskan 3. Add. Nah, di sini kita lihat lagi di kriterianya, di mana kurang daripada 59 adalah bad. Berarti kita menggunakan rank lowest drop value. Jika ini lebih besar ya, atau di atas seperti itu. Tuliskan ini 59 ya. 59. Nah, sebelumnya kita tidak menggunakan tick mark untuk output variable string-nya di same variable. Kali ini kita akan menggunakan output variable string. Jangan lupa di tick mark ya. Klik continue. Kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi, terdapat perbedaan antara record into same variable dengan record into different variable. Jika same variable menggunakan data tersebut, data yang sama seperti itu. Tapi, jika kita menggunakan different variable, berarti kita membentuk atau membuat variabel baru seperti itu. Oke, nah di sini ada pengkategorian kriteria nilai, di mana 1 ini adalah ini excellent, 2 itu adalah good, 3 itu adalah poor, dan 4 itu adalah bad, seperti itu. Oke, di sini di variable view kita bisa tulis
di sini pada value-nya adalah 1. Kemudian di sini label kita bisa menggunakan kriteria 80 hingga 100. Bisa juga kita menuliskan nilai berupa huruf excellent, good, poor, dan bad seperti itu. Kita akan menggunakan excellent. Oke. Add. Good 3, poor 4, bad. Add. Kemudian kita klik OK. Nah, di data view kita klik menu analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian kita klik frekuensi. Di sini kita bisa masukkan hasil evaluasi di variabel. Kemudian di toolnya ini statistik, pada central tendency kita masukkan mean atau rata-rata. Kemudian di dispersion ini kita masukkan standar deviasi, minimum dan maksimum seperti itu. Kemudian kita klik continue. Pada chart kita masukkan, sebelumnya kita menggunakan p-chart. Sekarang kita menggunakan bar chart. Klik bar chart. Di chart value ada 2, frekuensi atau percentage. Klik percentage, kemudian continue. Oke. Nah, ini adalah hasilnya ya, di mana nilai excellent memiliki responden atau siswa itu sebanyak 17. Sementara nilai yang mendapatkan nilai yang baik itu berjumlah 18. Nilai yang cukup itu ada 5. Namun nilai yang di bawah daripada 59 itu tidak ada ya. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwasanya siswa di kelas 11A itu memiliki nilai yang baik dalam penerapan metode pembelajaran Jigsaw ini. Nah, pada bar chart ini kita bisa klik 2 kali. Kemudian kita masukkan atau kita klik elemen, kemudian show data label. Oke. Di sini tampil persentasenya, di mana excellent-nya itu menghasilkan 42,50%, untuk good itu sebesar 45%, dan untuk for itu sebesar 12,50%. Untuk pewarnaan atau color di barnya ini tinggal kita sesuaikan dengan pilihan kita yang kita butuhkan seperti itu. Oke. Cukup sekian terkait materi record into different variable. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin dipertanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Sampai jumpa lagi. Ja matane, arigatou gozaimashita.